Halo, perkenalkan nama saya Victoria Reinalia Luffy Mamangkei dengan NIM 2302415 dari kelas 5T6. Saat ini saya akan membahas mengenai materi Wake Product, mata kuliah kecerdasan buatan dosen pengampu Christopher Simanjuntak. Sebelum kita masuk kepada perhitungannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu Wake Product. Wake Product merupakan metode pengambilan keputusan yang menggunakan perkalian sebagai dasar perhitungannya. Setiap nilai alternatif pada suatu kriteria akan dipangkatkan dengan bobot yang merepresentasikan tingkat kepentingan kriteria tersebut. Metode ini memastikan bahwa alternatif dengan nilai lebih besar pada kriteria penting untuk mendapatkan nilai lebih tinggi, sedangkan alternatif dengan nilai buruk pada kriteria cost akan mendapat penalti melalui pangkat negatif. Semua variabel dipertimbangkan secara proporsional sesuai dengan bobot. Metode Wake Product bekerja dengan cara mengalihkan seluruh nilai suatu alternatif yang sudah dipangkatkan oleh bobot relatif dari masing-masing kriteria. Wake Product menggunakan prinsip preferensi total sama dengan produk dari kontribusi tiap kriteria. Secara teori, kriteria benefit ialah semakin besar nilainya maka semakin baik dengan simbol pangkat positif. Sedangkan kriteria cost ialah semakin kecil nilainya maka semakin baik dengan simbol pangkat negatif. Hal ini menjaga keseimbangan antara kriteria yang menguntungkan dan yang merugikan. Kelebihan Wake Product ialah tidak membutuhkan proses normalisasi nilai kriteria atau matriks keputusan, mengakomodasi perbedaan antara kriteria benefit dan cost secara jelas. Lebih sensitif terhadap bobot karena hasil bisa sangat akurat bila bobot tepat, dan rumusnya stabil untuk keputusan multi kriteria. Sedangkan kekurangan Wake Product ialah hasil bisa berubah secara signifikan jika bobot berubah sedikit saja. Tidak cocok jika ada nilai kriteria sama dengan 0 karena perkalian membuat S langsung 0. Selain itu, perhitungan jadi panjang jika alternatif banyak. Wake Product idealnya digunakan ketika kriteria memiliki satuan yang berbeda, contohnya seperti harga, jarak, skor, rating, dan masih banyak lagi. Kriteria perlu dipertimbangkan secara proporsional sesuai bobot. Ada kombinasi kriteria benefit dan kriteria cost. Metode ini umum digunakan pada pemilihan lokasi terbaik, penentuan produk terbaik, seleksi vendor, rekomendasi restoran, hotel, dan kendaraan, sistem pendukung keputusan akademik. Nah, berikut ada soal yang akan kita bahas. Saya akan bacakan soalnya. Kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran, yaitu Ungke Restoran, Amin Restoran, dan Epi Restoran. Dalam memilih restoran, terdapat beberapa kriteria, yakni kriteria kualitas makanan dengan simbol C1, harga makanan dengan simbol C2, pelayanan dengan simbol C3, suasana dengan simbol C4, dan yang terakhir ialah kriteria jarak dengan simbol C5. Ungke Restoran memiliki nilaian C1 sama dengan 42, C2 sama dengan 66, C3 sama dengan 60, C4 sama dengan 75, C5 sama dengan 2,35. Amin Restoran memiliki nilai C1 sama dengan 50, C2 sama dengan 90, C3 sama dengan 72, C4 sama dengan 60, C5 sama dengan 1421. Tentukan bobot. Bobot preferensi bisa 1, 2, 3, 4, 5. Bergantung pada parameter yang ada. 5 artinya sangat baik, 4 artinya baik, 3 artinya cukup baik, 2 artinya buruk, dan 1 artinya sangat buruk. Di sini ada rumus W sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. Maka hasilnya ialah perhitungan mengenai bobot-bobot yang ada. Kategorikan kriteria-kriteria yang ada ialah yang pertama kriteria C1, C3, C4 dengan artian sebagai keuntungan simbol plus atau positif, dan kriteria C2 dan C5 ialah
kerugian atau nilai buruk dengan simbol minus atau negatif. Kita akan masuk kepada perhitungannya. Di sini telah tersedia data awalnya. Saya akan baca kembali. Di sini sudah saya susun dalam bentuk tabel. Di sini diisi dengan nama restoran, yaitu Ungke, Amin, dan Epi. Ungke disimbolkan sebagai R1, Amin disimbolkan sebagai R2, dan Epi disimbolkan sebagai R3. R1 memiliki kriteria C1 42, kriteria C2 66.000, kriteria C3 60, kriteria C4 75, dan kriteria C5 2355. Alternatif R2 memiliki kriteria C1 50, kriteria C2 90.000, kriteria C3 72, kriteria C4 60, kriteria C5 1421. Dan alternatif R3 memiliki kriteria C1 63, C2 91.500, C3 65, C4 80, dan C5 2585. Bobot preferensi dengan simbol W ialah C1, C2, C3, C4, C5 dengan bobot C1 5, bobot C2 3, bobot C3 4, bobot C4 4, dan bobot C5 2. Kriteria keuntungan dengan simbol plus atau positif yaitu C1, C3, C4. Kriteria biaya atau kerugian dengan simbol minus atau negatif ialah C2 dan C5. Normalisasi bobot dengan simbol WJ, jumlah bobot sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2, memiliki jumlah bobot 18. Maka berikut ialah hasil perhitungan saya. Rumusnya ialah WJ sama dengan WJ per 18 dibagi jumlah bobot, atau WJ sama dengan WJ dibagi jumlah bobot. Nah, di sini perhitungannya W1 sama dengan 5 dibagi 18 sama dengan 0,2 dan seterusnya dibulatkan menjadi 0,28. W2 sama dengan 3 dibagi 18 sama dengan 0,1 dan seterusnya dibulatkan menjadi 0,17. W3 sama dengan 4 dibagi 18 sama dengan 0,2 dan seterusnya dibulatkan menjadi 0,22. W4 sama dengan 4 dibagi 18 sama dengan 0,2 dan seterusnya dibulatkan menjadi 0,22. W5 sama dengan 2 dibagi 18 sama dengan 0,1 dan seterusnya dibulatkan menjadi 0,11. Untuk kriteria biaya, yaitu C2 dan C5 digunakan minus WJ pada pangkat. Kita akan hitung vektor S, berikut ialah rumusnya. Untuk R1 ialah ungke restoran dengan deskripsi S1 sama dengan 42 di pangkat 0,2778 dikali 66 pangkat minus 0,1667 dikali 60 pangkat 0,2222 dikali 75 pangkat 0,2222 dikali 2355 pangkat minus 0,1111. Jumlahnya ialah S1 sama dengan 8,2820517080060517. Untuk R2 ialah restoran Amin. S2 sama dengan 50 pangkat 0,2778 dikali 90 pangkat minus 0,1667 dikali 72 pangkat 0,2222 dikali 60 pangkat 0,2222 dikali 1421 pangkat minus 0,1111. Hasilnya ialah 8,652854618144577. Untuk R3 ialah Epi Restoran. S3 sama dengan 63 pangkat 0,2778 dikali 91,5 pangkat minus 0,1667 kali 65 pangkat 0,2222 kali 80 pangkat 0,2222 kali 2585 pangkat minus 0,1111
Hasilnya ialah 8,97145482681691. Jumlah S total ialah S1 ditambah S2 tambah S3 yaitu 8,2820517068006517 ditambah 8,65285461814457 ditambah 8,97145482681691. Hasilnya ialah 25,9063611529680024. Kita beri tanda. Oke. Selanjutnya kita akan hitung vektor preferensi V dengan simbol VI dan peringkat. Berikut rumusnya. V1 sama dengan 8,2820517080006517. Itu ialah nilai dari S1. Kita tambahkan di sini dibagi dengan S total 25,96636152968024. Hasilnya ialah 0,3197 dibulatkan menjadi 0,320. Selanjutnya V2 di sini S2 dengan total 8,65285461814457 dibagi dengan S total 25,96346152968024. Hasilnya ialah 0,3340 dibulatkan menjadi 0,334. Selanjutnya V3 S3 dengan nilai 8,97145486816931 dibagi 25,90636152968024. Hasilnya ialah 0,3463 dibulatkan menjadi 0,346. Kesimpulannya, nilai C1 sampai dengan nilai C5 pada tabel di atas yang sudah kita bahas sebelumnya adalah nilai dasar yang digunakan dalam perhitungan S. Semuanya sudah sesuai dengan rumus. Ini adalah rumus akhirnya yang akan kita hitung. Dan V dihitung dari VI sama dengan SI sama SI ini ialah S total. VI ialah total dari penjumlahan yang akan kita hitung nanti. VI sama dengan SI dibagi S1 tambah S2 tambah S3. Simpelnya ialah kriteria ditambah nilai S tambah nilai V sekaligus. Maka aku akan buatkan ini. Nah, di sini saya sudah susun dengan rapi. Kesimpulannya ialah alternatif dari R1 yaitu ungke restoran memiliki kriteria C1 yakni 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, C5 2355 dan memiliki S 8,28205178 dan V 0,3197. Alternatif dari R2 yaitu restoran Amin memiliki kriteria C1 50, C2 90.000, C3 72, C4 60, C5 1421 dengan S 8,652854618, V 0,3340. Dan yang terakhir alternatif R3 ialah Epic Restoran dengan kriteria C1 63, C2 91.500, C3 65, C4 80, C5 2.585. S ialah 8,97145487 dan V 0,3463. Baik, sekian dari saya.
pembahasan perhitungan tadi ialah pembahasan dari soal ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ada sedikit salah perhitungan, saya mohon maaf. Terima kasih.